apa kabar? Sudah mulai ya. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat kan? Sehat. Oh, sehat. Sehat, Bu. Iya, oke. Ini pada sudah makan siang belum? Sudah. Sudah. Iya. Kok nggak ada gambarnya ya? Yang ada gambarnya Suryaning Tias ini. Yang lainnya kok nggak ada gambarnya ini ya? Atau nggak muncul nih? Ya, Ibu mulai saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Hari ini, hari Rabu, kita akan belajar tentang praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Terutama kalau sudah di kelas 12, kita akan belajar tentang manufaktur ya. Kemudian, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan selamat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya, anak-anak, ini ada di rumah ya. Kalian ada di rumah kan? Nggih. Ya, di rumah. Kalau kalian keluar rumah, silahkan protokol kesehatan untuk COVID-19 tolong diperhatikan. Jadi ada 3M-nya dan 5M-nya silahkan diperhatikan. Dilaksanakan ya, bukan hanya diperhatikan saja tapi dilaksanakan agar kita terhindar dari COVID-19. Karena masa-masa sekarang masih masa pandemi, terutama di lingkungan kita, lingkungan Klaten ini masih tinggi untuk yang terkonfirmasi, sehingga Ibu berharap anak-anak harus menerapkan hidup sehat, istirahat yang cukup, makan yang cukup, bergizi, kemudian mencuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, memakai masker yang benar, kalau keluar rumah pakai masker, kalau bisa double masker kesehatan dan masker kain. Kita masuk di pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akan mempresentasikan. Untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya di dalam buku jurnal khusus. Kemudian kita melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Kita ulang dulu untuk kita mengingat dulu untuk macam-macam jurnal yang digunakan pada perusahaan manufaktur, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal voucher, register cek, kemudian ada lagi kalau dalam manufaktur, jurnal pemakaian bahan. Jadi kalau manufaktur atau pabrik itu kan ada pemakaian bahan, sehingga ada jurnal pemakaian bahan. Kemudian ada jurnal pengembalian bahan, ada jurnal upah dan gaji pabrik, ada jurnal
pembebanan overhead pabrik, ya, biasanya disebut BOP, biaya overhead pabrik. Kemudian ada jurnal pesanan selesai. Lalu yang terakhir, jurnal umum. Jurnal umum itu untuk mencatat transaksi lainnya yang tidak dapat dicatat dalam jurnal. Kemudian kita masuk kepada transaksi penerimaan kas. Jadi untuk saat ini kita membahas hanya satu, yaitu transaksi penerimaan kas, jurnal penerimaan kas, ya. Pengertian dari penerimaan kas, ada yang tahu untuk pengertian penerimaan kas? Menerima uang tunai, gitu ya. Jadi transaksi yang menerima uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya harta perusahaan berupa kas, gitu ya, kas atau uang tunai. Di antaranya transaksinya itu penjualan tunai, kemudian penerimaan pembayaran piutang, lalu penjualan aktiva. Ada lagi penerimaan sewa kalau perusahaan memberikan menyewakan tempat, gitu ya. Kemudian ada penerimaan lain-lain selain yang di atas tadi. Berikut cara membuat pencatatan jurnal penerimaan kas. Untuk penjualan tunai. Penjualan tunai contohnya misalnya ini. Pada tanggal 10 April 2020, PT Manajemen Keuangan Network menjual tunai 2 unit komputer bekas harga Rp2.250.000 dengan nomor faktur FP001. Maka pencatatannya itu kas di debit karena menerima uang kas, ya, menerima uang kas. Kemudian kreditnya adalah penjualan, ya, kreditnya penjualan. Dan karena ada PPN keluaran, maka PPN keluaran dikreditkan. Jadi debitnya kas Rp2.250.000, kemudian kreditnya penjualan Rp2.025.000, sedangkan PPN keluaran dikredit juga Rp225.000. Ini untuk pencatatan jurnal dari transaksi penjualan tunai. Berikutnya, untuk penerimaan kas untuk dari penerimaan piutang. Kalau dari penerimaan piutang itu berarti kita menjual secara kredit. Kemudian karena kita menjual secara kredit, maka kita mempunyai piutang. Nah, saat si yang punya utang itu membayar itu, maka kita menerima piutang, penerimaan piutang. Ini contohnya, ini di PT Manajemen Keuangan Network, itu pembayaran piutang dari toko ABC sebesar 400.000 atas pelayanan servis jaringan di bulan Juni 2017. Maka jurnalnya, penerimaan piutangnya, itu kas debit, piutang dagangnya berkurang. Jadi kita menerima kas sebesar 400.000, maka piutang dagang kita berkurang 400.000. Ini untuk penerimaan piutang. Yang ketiga, kalau ada penerimaan sewa, misalnya ini ada pembayaran sewa dari Pak Joko sebesar Rp1.750.000 atas ruang usaha. Ya, nah berarti kita menerima uang. Menerima uang berarti kasnya kita debitkan Rp1.750.000 dan kreditnya itu pendapatan sewa Rp1.750.000. Yang keempat, penerimaan kas lain-lain. Untuk penerimaan kas lain-lain itu biasanya misalnya ya itu sebagai narasumber, itu ya, atas kontribusinya sebagai narasumber untuk workshop jaringan misalnya. Nah, dia menerima Rp750.000. Berarti
PT Manajemen Keuangan Network itu mendapatkan masukan berupa uang tunai, kita debitkan kas, ya jurnalnya itu kas di debit 750.000, kemudian kreditnya pendapatan lain-lain 750.000. Jadi semuanya itu untuk jurnal penerimaan kas ini, itu kas pasti di debit, karena kita menerima uang tunai. Nah, nanti tinggal penerimaannya itu berupa apa? Misalnya karena kalau penjualan tunai berarti kreditnya penjualan. Karena ada PPN, ya kreditnya di PPN keluarannya di kredit. Kemudian kalau penerimaan piutang, karena piutang kita berkurang kan, kas bertambah, piutang berkurang, kasnya di debit, piutangnya di kredit berkurang. Kalau ada penerimaan sewa, uang tunainya bertambah, kasnya bertambah di debit. Kemudian kreditnya apa ya? Kreditnya kan pendapatan sewa, karena kita menerima pendapatan sewa. Untuk yang penerimaan lain-lain, misalnya pendapatan lain-lain, kita menerima uang, nah kasnya kita debitkan, pendapatan lain-lainnya kita kreditkan sebesar yang kita terima. Itu untuk jurnalnya. Kesimpulannya, ini ya, sebuah badan usaha pasti melakukan mekanisme transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi untuk penerimaan kas yaitu adalah penambahan aset ini yang mau bertambah. Ini gini ya. Ini mas, langsung ke izin dulu. Ini gini. Ini kasih tuh, ya. Boleh lagi tuh. Lagi kemana? Ke materinya. Nah, ini ya. Sedangkan untuk penerimaan kas yaitu penambahan aset. Aset itu adalah harta. Harta lancar kalau kas itu. Aset atau harta. Atau aktiva suatu badan usaha. Dari aktivitasnya berupa penjualan, bisa, berupa penerimaan piutang bisa, penerimaan sewa bisa, mendapat penerimaan untuk yang lain-lain bisa. Untuk transaksi penerimaan kas akan meningkatkan nilai kasnya. Jadi kalau ada penerimaan kas, pasti kasnya bertambah, gitu ya. Kemudian peningkatan nilai kas dicatat di debit, sedangkan rekening yang terpengaruh atau mempengaruhi itu kita catat di kredit. Misalnya kalau ada penjualan tunai, berarti debitnya kas, kreditnya penjualan. Kalau ada pelunasan piutang, debitnya kas, kreditnya piutang dagang. Sedangkan untuk penurunan nilai kas itu dicatat pada sisi kredit, sedangkan pos yang terpengaruh dicatat di sisi debit. Sudah jelas ya? Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Halo? Kok diam saja? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, saya teruskan loh ini. Halo anak-anak. Kok diam saja ini? Ini tidur? Halo, Dia Utami. Yustia. Halo. Kok diam saja? Halo, Bu. Oh, iya. Ditinggal makan ini ya? Batan. Oh, mboten. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Ya Utami.
Untuk yang PPN keluaran itu dapat yang dari mana, Bu? Nah, sekarang gini, kalau ada penjualan baik tunai maupun kredit, itu biasanya ada yang namanya PPN. Karena penjualan itu kan berkaitan nanti dengan PPN. Nanti kalau yang di PPN itu, nanti kalian akan membahasnya saat nanti bersama dengan, kalau nggak salah Pak Agus, ya, di perpajakan. Itu nanti dibahas tentang PPN masukan, PPN keluaran. Kalau PPN keluaran itu kalau kita catat kalau kita menjual barang. Tapi kalau PPN masukan itu nanti saat kita membeli bahan baku, gitu ya. Misalnya membeli, kalau dalam perusahaan dagang itu membeli barang, persediaan barang dagangan itu ada PPN masukan. Kemudian kalau penjualan itu ada PPN, kita mencatat PPN keluaran. Jadi kalau menjual catatannya PPN keluaran. Tapi kalau membeli itu PPN masukan. Itu harus dibayar. Jadi sebenarnya yang membayar itu adalah penjual. Tapi kadang-kadang penjual tidak mau menanggung sehingga pembeli juga menanggung. Itu tergantung dari pembeli dan penjualnya. Gitu ya. Iya, iya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuni Marta mau bertanya? Boten, Bu. Yuni mau nanya apa? Belum? Boten. Oh ya. Sakila mau bertanya? Boten, Bu. Sudah jelas ya? Nggih. Ya. Ya. Kalau sudah jelas, saya masuk pada formatnya, ya, pada formatnya. Untuk format jurnal penerimaan kas, ini contohnya seperti ini. Jadi di format jurnal penerimaan kas itu ada nama perusahaan, ya, nama perusahaan. Misalnya tadi untuk nama perusahaannya tadi misalnya PT Manajemen Keuangan Network. Nah, itu nanti nama perusahaannya di sini. PT apa? Misalnya PT Maju. Nah, di sini tuliskan. Kemudian setelah nama perusahaan itu dituliskan jurnalnya, jurnal penerimaan kas. Terus di bawahnya judulnya itu periode. Periodenya itu nah, kalau biasanya membuat jurnal itu di akhir periode akuntansi. Kalau akhir periode akuntansi biasanya itu di tanggal 31 Desember. Jadi di akhir periode. Nah, ini dituliskannya. Misalnya kalau kita membuatnya di tahun 2020 berarti 31 Desember 2020. Gitu. Tapi kalau misalnya ini jurnal penerimaan kas itu periodenya per bulan, maka bisa saja namanya misalnya PT Maju, jurnal penerimaan kas, periodenya periode per. Kalau bulan kemarin itu, kalau ini Agustus, bulan kemarin bulan apa? Juli ya? Juli. Iya. Juli sampai dengan tanggal berapa anak-anak? Periodenya, tanggalnya? Juli sampai dengan tanggal 30 apa 31? Yo, ada yang tahu 30 apa 31 kalau bulan Juli? 31. 31. Iya, 31. Nah, ini anak-anak akuntansi harus ingat dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kalau Januari itu sampai dengan tanggal 31. 31. Iya, Februari 30. 9 atau 28. lah, kok 30 wi? Bulan Februari kok 30.
28 atau 29 apabila ada di tahun, ayo apa namanya? 4 tahun sekali itu toh, Bu? Lupa. Iya, 4 tahun sekali, itu namanya apa? Tahun apa? Tahun kabisat, ya. Jadi 4 tahun sekali. Saya izinkan dulu. Ya, terus ini Februari, Maret sampai dengan tanggal berapa, anak-anak? 31. 31 Mei, April? 30. April 30, Mei 31. 31, Juni 30. 30, Juli 31. 31, Agustus 31. 31, September 30. 30, Oktober 31. 31, November 30, 30. Desember 31. 31. Iya. Bisa pakai ini loh anak-anak, pakai apa, tangan dikepalkan, nanti Ibu ajari ya. Itu. Jadi ini nanti periodenya per 31 Desember, tahun berapa tinggal tahunnya. Kemudian kolom pertama ini adalah kolom tanggal. Jadi biasanya ini kan dituliskan tahunnya dulu. Misalnya 2019. Terus kemudian di bawahnya Desember tanggal berapa, gitu ya. Kemudian keterangan, itu keterangannya. Kita menerima itu untuk karena apa? Karena ada apa? Penjualan tunai, tulis penjualan tunai. Referensinya ini kalau nanti sudah dimasukkan ke buku besar atau diposting. Kemudian kolom debitnya dulu. Kolom debitnya ini ada kolom kas. Ya, kolom kas. Kolom kas itu kalau kita menerima uang tunai, itu masuk di kolom kas. Kemudian ada potongan penjualan di debit ini. Ada potongan penjualan. Kalau kita biasanya kan kalau kita memberikan potongan penjualan kepada pembeli, nah di sini ada potongan penjualan. Apabila ada yang namanya penjualan secara kredit. Tapi nanti kalau penjualan secara kredit itu kan dicatat di jurnal penjualan. Tetapi saat dia melunasi, nah ini dia akan mendapatkan potongan penjualan atau tidak. Kalau dapat berarti dimasukkan di sini. Ya, waktu untuk pelunasan itu loh. Itu kan ada potongan penjualan. Kemudian ini debitnya. Kredit ini itu penjualan dulu sebenarnya, penjualan. Karena kalau kita menerima uang kas dengan penjualan tunai kan, kas di debit, penjualan di kredit. Kemudian ada lagi, kas di debit, piutang dagang berkurang di kredit. Sehingga piutang dagang ini kita kreditkan. Kemudian ada serba-serbi. Jadi ada nanti yang dikreditkan misalnya bukan piutang, bukan penjualan. Misalnya apa? Yaitu tadi pendapatan sewa. Nah, di sini referensinya dikosongkan dulu, akunnya itu apa? Pendapatan sewa. Terus jumlahnya berapa? Itu. Kalau di serba-serbi itu ada yang namanya akun dan ada yang namanya jumlah. Sehingga kolomnya jumlah, akunnya apa, jumlahnya apa. Baru nanti kita jumlahkan ke bawah. Gitu ya. Ini untuk format dari jurnal penerimaan kas. Ada yang mau ditanyakan untuk format ini, jurnal penerimaan kas? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Masih jelas ya? Sudah jelas ini? Iya, Bu. Oh iya, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, ya kita hentikan presentasinya. Ini berarti kalian sudah jelas. Nanti filenya bisa
Bisa di-share, nanti bisa Ibu share di WA group, atau nanti karena ini akan dibuat dimasukkan ke YouTube, maka nanti kalian bisa melihat di YouTube juga. Ya, ini kalau misalnya kalian mau melihat, materinya, atau nanti Ibu share aja di WA group sehingga kalian bisa mempelajari. Dan nanti ada tugas, ya, ada tugas dari Ibu. Ya, ini ada tugas dari Ibu, ada transaksi, beberapa transaksi. Ini silahkan dicoba untuk dimasukkan atau dibuat dalam jurnal penerimaan kas. Ya, nanti kalian coba dengan formatnya seperti ini. Ya, kalian catat di buku, kemudian nanti difotokan, kemudian nanti kalian kirim aja ke WA Basih, bisa langsung itu ya. Atau masih PPKM ya, jadi belum boleh ke sekolah, ya udah difotokan aja dulu, kemudian dikirim ke WA grupnya gitu ya. Nanti ibu bagikan untuk materinya ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang lainnya selain Dia Utami, mungkin ada yang mau bertanya? Belum ada? Belum, Bu. Ya, sudah jelas ya? Yeay. Sudah. Ya. Sudah ya. Ya udah. Kalau sudah jelas, kalian nanti bisa kalian bisa baca di WA group untuk materinya. Kemudian nanti tugasnya juga Ibu berikan di WA group saja ya. Ibu kirim ke WA group supaya kalian bisa mempelajarinya dan mengerjakannya. Paling lambat tugasnya itu di akhir minggu ini. Ibu berharap untuk tugas yang hari Rabu ini sampai dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu itu paling lambat. Nah, kalau hari Senin kalau hari Minggu kalian belum mengerjakan, berarti nanti nilainya sudah tidak masuk lagi. Ya, Ibu berharap seperti itu. Nanti kalian malah kalau tugasnya enggak ada, nanti Ibu beri tugas lagi. Demikian kegiatan kita pada siang hari ini ya, tentang jurnal penerimaan kas atau penerimaan tunai. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, di hari Rabu depan, untuk materi yang berbeda selanjutnya, yaitu jurnal pengeluaran kas. Demikian anak-anak yang bisa kita pelajari pada siang hari ini, dan silahkan nanti dibaca materinya, tugasnya nanti silahkan dikerjakan. Ibu berharap kalian juga mengerjakan tugas sehingga kalian jelas. Nanti kalau enggak jelas atau kurang jelas, kalian bisa bertanya di WA group langsung untuk menanyakan materi yang belum jelas. Misalnya, Bu Asih, untuk penerimaan lain-lain saya belum jelas. Nah, itu nanti bisa ditanyakan. Kemudian misalnya, Bu, formatnya untuk jurnal penerimaan kas saya masih bingung untuk memasukkannya. Nah, nanti bisa ditanyakan. Itu gitu dulu pertemuan pada siang hari ini. Ibu akan live, tapi sebelumnya Ibu ajak kalian atau kita untuk berdoa menutup kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya.
Terima kasih anak-anak untuk pertemuannya, untuk kesempatannya. Dan Ibu berharap di lain kesempatan kalian lebih banyak lagi yang mengikuti ya. Nanti teman-temannya diharapkan untuk diajak untuk mengikuti Google Meeting kita pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya. Siang, Bu. Berhenti makan. Bawah lagi ke bawah. Nah, berhenti makan. Nah, berhenti.